kabarnya baik semua ya? Gak ada yang sakit ya? Gak ada yang tersakiti juga kan? Gak ada yang tersakiti ya. Pokoknya kalian harus sehat-sehat, jangan sampai sakit. Kalau sakit, belajar kalian terganggu. Sekarang saya akan absen kehadiran dulu. Apa? Yang pertama Ahmad Hamdan, Ahmad Yazid, Arina Agnia, Zulham Ul Azam, PA. PA itu apa? Putra Ardana. Ardan. Lutfi Maulana W. Muhammad Ainun Najib, Mutiara Salsabila, Rizka Maulina. Kenapa enggak Rizka Mauli saja? Rofi Al Husaini, Rizka Al Husaini. Ya, tahu terus kali. Ya, mari kita buka dengan doa Asmaul Husna seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam Binabi habibina. Ya Allah ya Rabbana, Anta ma'rasuluna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Qudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz, ya Jabbar Mutakabbir, ya Khaliqu ya Bari, ya Musawwir ya Ghaffar, ya Qahharu ya Wahhab, ya Razzaqu ya Fattah, ya Alimu ya Qadir, ya Basitu ya Khafid, ya Rafi'u ya Mu'izz, ya Mudillu ya Sami', ya Basiru ya Hakam, ya Adlu ya Latifu, ya Khabiru ya Halim, ya Alimu ya Ghafur, ya Syakuru ya Ali, ya Kabiru ya Hafid, ya Muqitu ya Hasir, ya Jalilu ya Karim, ya Raqibu ya Mujib, ya Wasi'u ya Hakim, ya Wadudu ya Majid, ya Ba'ithu ya Syahid, ya Haqqu ya Wakilu, ya Qawiyu ya Matin, ya Waliyu ya Hamid, ya Musi ya Mudi'u, ya Mu'idu ya Muhyi, ya Mumitu ya Hayyu, ya Qayyumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Somad, ya Qadir ya Muqtadir, ya Muqaddim ya Muakhir, ya Awwalu ya Akhir, ya Dhamiru ya Batin, ya Wali Muta'ali, ya Baru ya Tawwabu, ya Muntaqimu ya Afu, ya Raufu ya Malik, Malikal Mulki, ya Jalali wal Ikram, ya Muqsitu ya Jamil, ya Ghaniyu ya Ghani, ya Mani'u ya Allah, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi'u, ya Baqi ya Warithu, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla dikruhu, bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina, kaffir an sayyi'atina wastur ala uyubina wa jbur ala nuqsanina warfa' darajatina wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan
aman ya. Ya udah. Baik, kemarin kita telah membahas dan pelajari tentang hadis sahih dan hadis hasan serta hadis dhaif. Apa hadis hasan? Ya, apa itu hadis hasan? Satu. Hadis hasan adalah bahwa kedudukannya sama dengan hadis sahih, tapi ada perbedaan di rawinya. Pendobitan rawinya di bawah pendobitan rawi hadis sahih. Tangerang. Terus hadis dhaif. Dhaif adalah azab. Tidak memenuhi syarat hadis sahih dan hadis hasan. Sekarang ini akan ada hadis yang namanya hadis sahih li ghairi dan ada namanya hadis hasan li ghairi. Sekarang buka kitabnya. Halaman 64. Kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Jawa apa Indonesia? Jawa Indonesia, campur-campur. Campur kan ini? Satu pak. Bismillahirrahmanirrahim. As-sahihu li ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Enggak ada faslun. As-sahihu li ghairihi utawi iki kubab nerangake tentang hadis sahih li ghairihi. Ta'rifu utawi ta'rif itu namanya definisi ya. Ta'rif itu definisi. Ta'rifu utawi definisinya sahih li ghairihi. Huwa ya sahih li ghairihi iku al-hasan li dzati iku hadis hasan li dzati. Jadi sahih li ghairihi itu hasan li dzati sama saja. Idza ruwiya nalikane den riwayatake atau ketika diriwayatkan, ketika hadis hasan lidati diriwayatkan min tariqin akhar dari jalan yang lain, artinya ada periwayatan hadis ini dari rawi yang lain. Mislihi ya sepadane hasan lidati kedudukannya sama. Au aqwa minhu utawa luwih kuat dari hasan lidati tadi. Jadi ada periwayat, jadi ada hadis hasan dua, tapi beda periwayatnya, perawinya beda. Yang satu an Abu Hurairah, yang satu an Tirmidzi, yang satu an Umar bin Khattab, yang satu an Utsman bin Affan, kayak gitu. Harus setara hadis hasan dengan yang hadis hasan, atau yang satunya periwayatnya lebih kuat dari itu. Maka itu nanti maksudnya ke sahih li ghairihi. Wa summiya lan din arani dan dijuluki dan dinamai sahihan li ghairihi kelawan hadis sahih li ghairihi. Di anna sihhata karena
kesohihannya tidak berasal dari sanadnya. Karena sohihata karena kesohihannya. Indonesia saya ya. Karena kesohihannya. Bisa di lantak indah di sana di awali tidak datang dari wujud adanya sanad yang awal tadi. Jadi kesohihannya itu tidak berasal dari sanadnya itu sendiri. Di hadis yang naik, yang hasan naik jadi sahih tadi tidak berasal dari sahih sanadnya itu kok. Perumpamaannya kayak gitu. Hasan lidati dan hasan lidati sama dengan sahih li. Ada. Ini tadi saya coba tuh. Ini yang pertama kau kan atas kau. Sahih. Ini hadis sahih. Ini sahih lidati ya. Sahih yang sahih tenang. Sahih lidati. Nah, ini ada hadis. Sebenarnya saya ada hadis. Nah, di antara sini ada namanya sahih li. Sahih li ghairi. Nah, bagaimana caranya hasan ini bisa naik ke sahih li ghairi? Kan hadis sahih sama hadis hasan kan beda di dobitnya rawi. Nah, ketika ini hadis ini hasan, kontennya sama, isinya sama, lalu ada hadis hasan lagi yang disebut hasan lidati ini ketemu, kontennya sama, cuma perawinya beda, maka dia bisa naik jadi sahih li. Dia nanti naik tidak ada kesemudian. Paham ya? Paham tidak? Paham saya? Jadi ada hadis hasan lidati namanya. Kita baikkan dulu kata-kata lidati. Hasan dan hasan. Yang pertama sahih li ghairi, hasan li ghairi. Nah, si hasan ini bisa naik ke sahih li ghairi jika ada hadis lain yang menerangkannya sama, tentang sama, hadis yang sama, tapi perawinya beda. Nah, ketika itu sudah sama, bisa naik jadi sahih li ghairi karena ada redaksi lain yang mengatakan itu tapi beda perawi. Ya, lanjut. Martabatuhu utawi kedudukan atau tingkatan hadis sahih li ghairi. Wa ya martabatuhu
A'la iku luwih dhuwur. A'la ya. Ikut wazan af'ala. A'la itu luwih dhuwur. Atau lebih tinggi. Bahasa Arab jenisnya lebih tinggi. Martabatan apa nih yang lebih tinggi? Martabatan kedudukannya saya apa? Minal hasani lidati, dari hasan lidati. Jadi kedudukan Sahih Bukhari di atas hasan lidati. Ini hasan lidati. Kedudukan Sahih Bukhari ada di sini. Nih 1, 2, 3. Artinya posisi hasan lidati itu di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Bukhari di atasnya hasan lidati. Waduna Sahih lidatihi. Dan ini bukan Sahih lidati. Sahih lidati bukan Sahih lidati. Karena Sahih lidati itu di bawahnya Sahih lidati. Sahih lidati itu sahih tenang sebenarnya. Sahih pol mentok sahih. Di bawahnya ada namanya Sahih lidati, yang lebih rendahnya Sahih. Nah, gitu. Waduna Sahih lidati. Misaluhu. Contohnya ini ada contoh hadisnya. Hadisu Muhammad bin Amr. Hadisu Muhammad bin Amru. Hadisnya dari Muhammad bin Amru. An Abi Salamah, keterangan dari Abi Salamah. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Anna Rasulullah saat temene Rasulullah iku kola ngendikan sinten Rasulullah ing ucapan laula an asyqa ala ummati wa amartuhum bisiwaki inda kulli sholati. Laula an asyqa, seandainya aku tidak memberatkan, ala ummati, terhadap umatku, atasnya umatku, maksudnya umat kanjeng Nabi Muhammad. La amartuhum bisiwaki, mongko yekti bakal merintah sapa ingsun hum ing umati, maka saya akan perintahkan umatku. Kalau seandainya saya tidak memberatkan umatku, maka saya akan memerintahkan umatku bisiwaki, dengan siwak, kelawan siwak. Inda kulli sholatin, setiap kali menjelang sholat. Jadi inda kulli sholatin, ing dalem nalikane saben-saben arep sholat. Nah, hadis ini nanti ini kan hadis hasan, nanti ini naik menjadi sahih Bukhari. Qala Ibnu Shalah, wis ngendikan sinten Ibnu Shalah, fa Muhammadun, mongko utawi Muhammad bin Amru, itu yang di atas tadi kan ada Muhammad bin Amru, ya toh, yang meriwayatkan hadis di atas loh, Muhammad bin Amru. Fa Muhammadun bin Amru, mongko satemene Muhammad bin Amru bin Alqamah, iku man, ini jadi khobarnya Fa Muhammadun ya. Iku man wong al-masyhuraini, yang terkenal dengan masyhuraini, dia terkenal mempunyai sifat dua, masyhuraini bisidqi wasyana, bisidqi
terkenal dengan jujur, wasyianati dan apa? Syianah itu menjaga diri. Jujur dan menjaga diri dari perkara yang susah. Lakinnahu akan tetapi lam yakun min ahli itqani, akan tetapi Muhammad bin Amr ini bukanlah dari orang yang ahli itqan. Itqan itu cermat. Bukan orang yang cermat. Dia terkenal jujur dan menjaga diri, tapi dia bukan orang yang cermat, teliti. Cermat itu teliti, itqan. Hatta do'afahu, sehingga mendoifkan Muhammad bin Amr bin Alqamah tadi. Ba'duhum, sebagian ulama, min jihati su'i hifdihi, dengan alasan, dengan dalih hafalannya itu buruk, enggak baik, hafalannya itu enggak bagus, enggak kuat. Ya, ada yang ketinggalan enggak? Cepet enggak? Udah. Wawattaqahu, dan mensikohkan. Apa itu sikoh? Ayo. Apa itu sikoh? Apa dia sikoh? Ayo, siapa yang ingat sikoh? Apa itu azan sikoh? Ayo, coba apa itu sikoh? Ayo lo, apa itu sikoh? Ayo, apa sikoh? Dapat dipercaya. Wasikohu, wawattaqahu, dan mensikohkan. Jadi ba'duhum, sebagian ulama yang lain, lisidqihi, karena kejujurannya, wajalalatihi, dan karena keluhurannya. Tapi sebagian ulama mengklaim bahwa dia bisa dipercaya kok, dia orangnya jujur dan dia orangnya luhur. Ini yang diomongkan berarti Muhammad bin Amr bin Alqamah. Jadi sebagian ulama ngomongnya do'if lah, itu do'if karena hafalannya buruk. Tapi sebagian ulama lain enggak. Oh, dia orangnya sikoh, yang bisa dipercaya, jujur yang ngomong. Lalu dia juga luhur. Nah, biasa kayak gitu kan. Orang itu memandang kita itu pasti beda-beda. Tidak bisa semuanya memandang kita baik, ya. Hadisuhu, mongko utawi hadise yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah tadi, min hadhil jihati hasanun, min hadhil jihatil hasanun, min hadhil jihati, dari ini alasan, dari alasan ini tadi, min hadhil jihah, alasannya tadi ada yang menganggap karena dia itu terkenal apa, sidik atau dipercaya, terus luhur juga, maka hasanun iku hadis ini dianggap hadis hasan. Falamma andumma ila dzalika qaumuhu, falamma andum, maka ketika dijumpai riwayat hadis dari segi lain, dari jalan lain, artinya ada hadis sama yang mengatakan seperti ini, laula an asyqa itu, falamma anduma ila dzalik, dari jalan lain yang bisa digabungkan itu, falamma anduma ila dzalik, maka ketika ada yang bisa digabungkan dari hadis itu,
ruwiya min aujuhin ukhor, yang diriwayatkan dari jalan yang lain. Zala mongko gugur, ilang. Zala mongko gugur, mongko ilang. Bidalika lawan mengkono-mengkono alasan tadi. Ma ing barang kunna kang ana nahsahu kekhawatirannya kita alaihi ing atase hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Abi Salamah min jihati su'i hifdihi, saking arah alasan bahwa hafalannya jelek. Karena adanya ulama yang mengatakan bahwa sahabat Muhammad bin Amr bin Abi Salamah ini tadi, Muhammad bin Amr bin Alqamah ini thiqah, dianggap thiqah karena jujur dan karena luhur, maka kekhawatiran kita tentang su'ahidhihi itu bisa hilang, gitu ya. Jadi tidak ada alasan yang terbantahkan oleh karena disikohkan oleh ba'duhum, sebagian dari ulama. Wan jabaru bihi dalikal naqsul yasir, artinya kekurangannya itu bisa tertutupi. Fasohah hadal isnad, fasoha mengko dadi sah, dadi kuat. Hadal isnad apa ikilah isnad. Wal tahaqa lan munggah naik, iltahaqa wal tahaqa dan naik bidarajati shahihi kelawan derajat sahih. Maka hadis hasan ini tadi menjadi sahih li. Habis ini paham? Perjalanan dari dia hasan menjadi sahih li. Paham ya? Ya. Jadi sahih li itu asal mulanya dari hadis hasan. Yang ada hasan lain, ada hadis lain yang kontennya sama, namun periwayatnya beda, sehingga mendukung dia untuk naik menjadi sahih li, karena hasannya dia bukan hadis ahad, hasannya ada hadis lain yang mendukungnya, ya. Lanjut yang bab selanjutnya. Sekarang kita masuk, kalau tadi sahih li ghairi, sekarang ada hasan li ghairi. Al hasanu li ghairi. Al hasan li ghairi utawi iki iku bab nerangake tentang hadis hasan li ghairi. Ta'rifuhu utawi definisinya hasan li huwa hiya ta'rifuhu iku ad-dhaifu. Ad-dhaifu jadi khabarnya siapa? Ta'rif. Mas-masnya kok ngomong baik. Ad-dhaifu jadi khabarnya ad-dhaifu iku hadis dhaif. Idza ta'addad, adada itu apa artinya juga? Bilangan ya. Idza ta'addad nalikane akeh, berarti ketika ada banyak bilangan itu banyak. Idza ta'addad turuquhu, ketika hadis dhaif itu memiliki beberapa jalur atau sanad. Jadi hadis dhaif yang mempunyai banyak sanad.
Walam yakun lan ora ana apa hadis dhaif sababu dhaifihi, sebab dhaife hadis dhaif tadi bukan karena perawinya fasik, fiskorowi fasik rawinya, al kadibahu utawa dustanya perawi. Jadi dhaifnya hadis ini yang dimaksud dengan yang diomongkan dhaif ini bukan dhaif yang karena perawinya itu fasik dan bukan karena perawinya itu kadhib. Ya. Karena kalau perawinya fasik dan perawinya kadhib, maka dhaifnya masuk ke dhaif bukan dhaif yang dimaksud di sini, ya. Ini artinya dhaif yang papan atas, artinya bukan dhaif yang boleh dilakukan ke fadhailul a'mal kemarin, ya. Tuh. Yustafadu, dan ambil faedah, artinya kesimpulannya yustafadu itu diambil faedah, yustafadu berfaedah, yustafadu artinya kesimpulannya min hadhi ta'rif, saking ikilah definisi annad dha'ifa, sak temene hadis dhaif yartaqo itu meningkat, naik atau meningkat ila darajatil hasani, marang tingkatan hadis hasan, derajatnya naik ke hadis yaitu hadis hasan digoy. Jadi hadis dhaif naiknya ke hadis hasan di amroini, dengan dua hal. Yang pertama, ayyurwa min tariqin akharon fa aktsar. Ayyurwa in arabien to din riwayatake min tariqin akhar, dari jalan hadis yang lain, jadi rawi yang lain, sama kayak tadi. Jadi hadis dhaif ini kontennya sama, namun ada hadis lain yang kontennya sama dengan hadis ini, tapi periwayatnya beda, sanadnya beda, gitu ya. Faksara atau lebih banyak. Ala ayyakuna, ing atase arep yen to ana apa at-tori kul akhir, jalan yang lain. Tadi yang dimaksud jalan yang lain itu hadis lain tapi sanadnya beda. Mislahu ku sepadane hadis awal, apa dhaif yang awal, dhaif yang awal, au aqwa atau lebih kuat minhu, dari hadis yang awal. Nah, ini kan hasan. Ini nanti di sini ada namanya ada namanya hasan di kalau di sini kedudukannya ada namanya hadis. Nah, konsepnya sama kayak yang atas ini. Dia dhaif, ini dhaif. Apa lebih banyak? Apa maksudnya? Ada hadis dhaif, kontennya sama. Ini kontennya sama, cuma riwayatnya beda. Namun kedudukannya ini harus sama, kurang-kurangnya kedudukannya harus sama, kualitas dhaifnya harus sama. Kalau tidak ya harusnya ini lebih kuat dari yang ini. Itu maka nanti naiknya ke sanad. Kalau ini lebih rendah nggak bisa. Yang dimana yang ini tetap kedudukannya jadi dhaif biasa doang. Kan naik jadi hasan di riwayat. Contoh tadi subuh kok nggak ngaji, kenapa? Anjurnya tidur, nggak bangun. Oh, dhaif ya.
Lah ya, satu. Kalau ada yang lain dengar, kerjanya ini. Jadi sepuh gak ngaji, kenapa? Oh, apa namanya? Anjuri gak jamaah subuh, mau tidur. Mungkin dia kesel. Nah nanti ketemu dua hadis itu dikonfirmasi ternyata benar. Dia naiknya ke Hasan di Boy. Ketika syaratnya kan jadi hadis doanya kan memang yang kalian dengarnya dari apa namanya itu titernya biang itu sama Pate. Itu kan kalian harus dikonfirmasi karena kedudukannya dok. Karena nggak ada dobit-dobitnya. Ya gitu. Jadi ketika kalian konfirmasi ternyata konfirmasi ke kamar maksudnya ternyata benar. Iya. Jadi Hasan di Boy. Gampang tuh? Tiga kayak matematika kan? Ada syaratannya aja. Terus alasan yang kedua, ayyakuna sababu dhaifil hadisi ayyakuna yen to ana sababu dhaifil hadis, sebab dhaifnya hadis imma su'a hifdi rawi imma su'a hifdi rawihi, bisa jadi, bisa karena ini penyebab dhaifnya hadis ini bisa jadi karena imma itu bisa jadi ya. Kemungkinan imma mungkin bisa jadi karena jeleknya hafalannya perawinya hadis tersebut. Wa imma inqita'an fi sanadihi, atau bisa jadi sanadnya terputus, inqita' putus. Fi sanadi ing dalam sanad hadis. Aujah dan fi rijalihi, utawa perawinya tidak dikenal, juhal tidak diketahui, tidak dikenal. Itu alasannya ya, dua yang dipakai ya. Hadis yang bisa naik ketika ditambahkan, digabungkan itu bisa naik ke jadi hadis hasan itu ketika alasannya dua tadi. Ya pertama ayyurwa min tariqin akhar fa'akthara, hadis itu diwakilkan melalui jalur lain atau lebih, asalkan jalur lain itu semisal atau lebih kuat. Lalu yang kedua, dhaifnya hadis tersebut itu karena su'ahiddi, karena jeleknya hafalannya si perawi. Bisa jadi juga karena terputus sanadnya, dan juga perawinya tidak dikenal. Kan ini syarat-syarat hadis dhaif ini. Hadis dhaif itu ketika perawinya su'ahiddihi, inqita' fi sanadihi, sanadnya terputus, sama ya ilat, sulus, sama ini apa nama perawinya tidak dikenal, nggak ada yang kenal, nggak ada biografi riwayat, nggak ada biografi sejarah orang ini, nggak ada manuskripnya. Jadi ini siapa nggak dikenal kok tiba-tiba dalam hadis kayak itu. Utlubul ilma walau bisin, itu bukan hadis, itu hadis itu bukan. Bukan utlubul ilma walau bisin yang man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, itu bukan hadis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, itu qaulus Syafi'i ya, bukan hadis, qaulus Syafi'i. Nah, tapi kalau yang utlubul ilma walau bisin ini maksudnya ke hadis dhaif. Karena itu salah satu periwayatnya itu biografinya tidak ada. Siapa ya?
Oke. Langsung sababut tasmiyati bidzalik. Ini sama nih. Maknanya sama kayak tadi. Sebab dinamakan Hasan li ghairi. Wa sababut tasmiyati bidzalika wa sababut tasmiyatu. Dan adapun sababun tasmiyatu bidzalik. Wasababun utawi sebab tasmiyatuhu dan arani hadis Hasan li ghairi bidzalika kelawan mengkono-mengkono sebab annal husna sak temene hadis Hasan lam yakti ora teko minda di sana di awali dari wujud hasannya sanad yang awal. Dia naik menjadi hasan itu bukan karena dari hasan hadis tersebut sendiri, karena ini hadis dhaif kan yang dibahas. Wa inna ma ata min idmami ghairihi lah. Wa inna ma ata, akan tetapi dia itu hadir dari penggabungan antara hadis yang lain. Jadi dhaif ini bisa naik menjadi hasan li ghairi bukan karena hadis dhaif satu tahun tadi dia naik menjadi hasan li ghairi sendiri, tapi ada hadis dhaif lain yang mendukung hadis ini sehingga bisa diakumulasikan dikategorikan menjadi hasan li ghairi. Ini fokusmu di hadis dhaif ya, karena hasan li ghairi dan dhaif ini pembahasannya gitu. Jadi sahih li ghairi benar, karena ini hadis hasan li ghairi itu berarti adna min hasan li ghairi. Kalau sahih li ghairi berarti sahih li ghairi a'la min hasan li. Ini a'la, ini adna. Hal ya? Sahih li ghairi itu a'la min hasan li dzati. Nah, kalau hasan li ghairi itu adna min hasan li dzati. Ya. Wa yanbani ala dzalik. Dengan demikian, gimana makna jawabannya kalau yang bani lidzalik ala dzalik? Dengan demikian, saya desanya. Dengan demikian, annahu temene annahu lau ta'aradul hasanu, apabila hadis hasan li ghairi lau ta'arad, apabila bertentangan apa al hasan lidzati hadis hasan lidzati bertentangan dengan apa ma'a hasan li ghairihi dengan hadis hasan li ghairi, maka yang mana yang mana quddimal hasan lidzati, maka didahulukan yang hasan lidzati. Ini kan hasan lidzati, ini hasan li ghairi. Ketika ada dua hadis yang mana isinya bertentangan, artinya ada suis ya, bertentangan antara hasan li ghairi dengan hasan, maka yang didahulukan adalah hasan li dzati. Karena kebijakannya hasan li dzati itu a'la min hasan li ghairi. Karena hasan li ghairi itu adna min hasan li dzati. Kan yang lebih tinggi yang didahulukan. Hukmuhu utawi hukume hadis hasan li ghairi. Wa ya hukmuhu, hukume hasan li ghairi iku minal makbuli. Jadi itu minal makbuli, hukumnya berarti
hadis yang makbul. Makbul apa tuh hadis yang makbul? Bisa diterima. Makbul itu diterima. Ya. Kalau ditolak, mardud. Jadi Husain ditolak, ditolak sama Aisyah. Dulu makbul, sekarang mardud. Biasanya ya sabar. Alladzika yuhtaju din dadi akeh hujjah bihi kelawan hadis yang makbul tadi. Karena dia hadisnya makbul, maka bisa dijadikan hujjah. Berarti hadisun hasan li ghairi bisa dijadikan hujjah. Nah, berarti hadis hasan li ghairi bisa dijadikan hujjah. Sekarang misalnya contoh hadisnya ma barang-barang, artinya ma ini nanti ini maksudnya berarti hadis prowa kang riwayatake hu ing ma, artinya ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa hasanahu lan den anggap hasan, dihasankan artinya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi itu dihasankan oleh hadis lain dari jalan Syu'bah min thariqi Syu'bah. Dari periwayat lain yaitu Syu'bah. An Asim, keterangan saking Asim bin Ubaidillah. An Asim bin Ubaidillah. An Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. Itu nama itu enggak usah dimaknai itu. An abihi, keterangan saking bapaknya Abdullah bin Amr bin Rabi'ah. An namra'ata, sak temene wong wadon mim Bani Fazarah, saking Bani Fazarah tazawwajat, itu dinikahi sopo imro'ah ala na'laini. Apa na'laini? Ala na'laini sandal iya. Ala na'laini yang atasnya dua sandal, artinya satu pasang sandal sepasang. Gak kalau urusan lagi sekarang sama Aisyah kan banyak sepasang ya. Jadi ada perempuan dari Bani Fazarah itu dinikahi, maharnya hanya dengan sepasang sandal, bukan dua sandal. Nanti kalau dua sandal hanya sepasang sandal, lain sepasang. Pakola, maka menjikan cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aroditi, Allah ridho sapa ing sembadan. Apakah kamu ridho? Min nasihi sange awak diwene sira wadon wa maliki lan bondone sira wadon. Apakah kamu ridho untuk dirimu dan untuk hartamu binak laini kelawan sepasang sandal tadi? Kayak ridho lah dinikah nganggo rong sandal. Apa awakmu ridho? Awakmu ridho tak? Orang Semarang, awakmu ridho tak? Dengan sepasang sandal. Jawabannya si imro'ah qalat. Jawab si imro'ah, na'am, nggih. Ya, yes. Yes, nggih. Ayo. Nggih. Kola mongko ngendikan sinten Kanjeng Nabi Pak Ajaza mongko ngolehake sinten Kanjeng Nabi. Ayo, murah tak? Ada selalu. Pas saya nyekermen.
Nyekermen. Nekermen. Nyekermen dah. Ya. Dah. Jadi, ini untuk di Indonesia loh, masih privilege seperangkat alat sholat bayar tunai. Ini sandal ya, sandal. 1 tahun putus itu sandal. Sandalnya boleh putus, tapi orangnya kan enggak. Nikah loh ini, bukan pacaran saya. Kamu sih saya. Kasih kaos, kamunya belum bisa, bunganya udah bisa. Saya. Ini pakai sandal ya, nikah ini pakai sandal. Seumur hidup ya, kan ya? Ya kalian mau? Mau? Pakai sandal nggak mau? Nggak mau pakai sandal? Nggak mau ya? Sandal. Pola. Dawuh sinten At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa fil babi an Umar wa fil babi lan tawi ing dalem ikilah bab pembahasan hadis ini an Umar ada keterangan dari Umar, ada hadis lain dari Umar. Dalam bab ini tuh ada hadis lain dari Umar, dari Sayyidina Umar. Wa Abi Hurairah wa Sahl bin Sa'id dan hadis dari Sahl bin Sa'id wa Abi Sa'idin dan Abi Sa'id wa Anasin dan dari sahabat Anas wa Aisyah dan Sayyidah Aisyah wa Jabir dan Jabir wa Abi Hadratin Al-Aslami dan dari Abi Hadrat Al-Aslami. Lihat pendukung hadis ini, yang mendukung hadis ini artinya ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, Abi Hurairah, Sahl bin Sa'ad, Abi Sa'id, dari Anas, Sayyidah Aisyah, Jabir, Abi Hadrat, Al-Aslami. Yang diriwayatkan meriwayatkan hadis ini sama, cuma perawinya beda, sanadnya beda. Nah, artinya kan didukung orang banyak. Artinya hadis ini meskipun dhaif kedudukannya, ada orang lain yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, maka dia naik menjadi hasan li, yang dulunya dhaif menjadi hasan li. Qultu ngucap sinten At-Tirmidzi fa Asimun mongko utawi sahabat fa Asimun mongko utawi Asim Imam Asim dhaifun itu merupakan rawi yang dhaif lisu'i hifdzihi karena jelek hafalannya. Wa qad hassana Oh, ini kultu berarti musonefnya ya. Jadi, siapa pengarang kitab ini? Mahmud At-Tuhan. Kultu, minta sapa muson. Jadi kan beliau pengarangnya, maka musonef yaitu Mahmud At-Tuhan berkata bahwa fa'asimun dhaifun li su'i hifdzihi. Imam Asim itu dhaif, masuk rawi yang dhaif karena jelek hafalannya. Tapi waqad hassana lahu At-Tirmidzi, akan tetapi waqad hassana teman menghasankan lahu inglah hadis At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi. Hadal hadis inglah hadis waqad hassana lam hasanake lahu marang Asim At-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi hadal hadis inglah hadis. Jadi Imam Tirmidzi menganggap Imam Asim itu rawi yang hasan. Lima syi'ihi min ghairi wajhin, karena adanya riwayat dari jalur lain.
Jadi hadis ini yang asalnya dhaif menjadi hadis asalnya hasan di. Jadi bagaimana asal mula hasan dighairi itu? Ketika ada hadis ada dari satu, lalu ada periwayat lain yang menjelaskan tentang hadis itu tersebut sama kontennya, matanya sama saja, matan kan namanya, isi hadisnya sama, tapi perawinya beda. Dia naik menjadi derajatnya menjadi hasan li ghairi. Lalu kedudukannya hasan li ghairi itu di bawahnya hasan apa di atasnya hasan? Berarti hadisun hasan li ghairi adna min hasan li ghairi. Tapi kalau sahih li ghairi berarti a'la min hasan li ghairi. Ada? Bukan a'la dan a'la. Emang? Apakah ada yang mau ditanyakan? Wah, kayaknya enggak. Enggak ada. Kami tidak di 19 harus lebih kuat. Mana? Hasan ini. Kedudukannya harus sama. Harus sama atau boleh ini lebih tinggi dari hasan ini. Bukannya ya. Bukan dari dobitnya, rolinya, isinya, itu kan harus lebih tinggi. Kan pendukung itu kan harus sama. Ini harus derajatnya harus sama. Kalau enggak ya dia ini lebih tinggi dari ini, maka dia akan bisa mengangkat ini menjadi sahih. Sekarang gini. Sepak bola. Voli aja. Yazid main volinya bagus. Lawan saya sama Makan Rogib. Kan dia kalau mau ngambil teman lain, partner, dia kan harus yang setara sama dia atau enggak yang kemampuannya lebih tinggi dari dia. Hanya bisa ngimbangi. Tapi kalau enggak ya sama aja toh. Karena gini, pemain ini klub sepak bola. Apa namanya? Husen CS. Kalau ini dia kawan. Kalau dia ingin maju, setidaknya dia mencari pemain lagi yang sekelas pemain-pemain yang ada di Husen C. Setelah kalau dia ingin maju ya harus minimalnya dia harus mencari pemain yang playernya punya kemampuan setara dengan pemain-pemain yang ada di sini. Kalau ingin lagi yang lebih bagusnya, cari pemain yang skillnya lebih tinggi dari pemain yang ada di sini, maka dia akan bisa mengangkat klub ini menjadi lebih bagusnya. Kan gitu. Ya lah. Kalau nyari yang lebih rendah, boleh cari pemain yang lebih skillnya lebih buruk, ya malah udah buruk toh. Ya. Tuh. Tapi kalau misal Hasan Rizati terus ada Hasan Rizati yang lebih kuat, kan itu kan terus jadi sahih Rizati. Tapi ternyata ditemukan lagi Hasan Rizati yang lebih rendah. Tetap bisa naik ke dimenangkan yang Hasan Rizati. Karena kalau ada yang Hasan yang lebih rendah, maka dia masuknya ke Hasan di Ghairi. Kalau enggak dia masuknya ke yang hadis yang lain tadi yang dimasukkan ya. Ini juga sama. Ya. Kalau udah ada pertanyaan lain, mari kita tutup.
Alhamdulillah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inna hajati ilayka la tunsini ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.